Halo Tribuners semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Rutna Felusiani dalam program spesial Tribun Jateng. Di mana lagi kalau bukan di Jackpot Tribun Podcast. Dan spesial sekali nih Tribuners, kali ini di samping saya sudah ada narasumber yang keren dan sangat inspiratif sekali. Di samping saya sudah ada Bapak Dr. Supari STMT. Nah ini selaku Rektor Universitas Semarang atau mungkin yang akrab juga disapa dengan USM. Nah Bapak ini selaku Rektor untuk periode 2021 hingga 2025 betul nih Pak ya? Betul. Dan sudah dilantik pada tanggal 1 November 2021 kemarin Pak. Betul. Sebelumnya beliau merupakan Wakil Rektor 3 USM, betul ya Pak ya? Sebelumnya WR1. Ya, oke, siap Pak. Nah mungkin nanti kita akan tanya-tanya, kita akan banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Supari terkait seperti apa dulu pengalamannya, mungkin menjadi pengajar, ada juga pengalaman masa kecilnya dari Pak Supari ini. Nah, Bapak mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu Bapak kepada Tribuners semuanya, menyapa-nyapa terlebih dahulu Bapak. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Supari. Ya. Saya dari Sragen, sebelah timur Solo. Saya kuliah di Undip S1, kemudian S2 meneruskan di UGM, S3-nya di ITS. Namun di ITS saya ditugasi untuk ke Jepang setengah tahun penelitian di sana dengan biaya dari Jepang. Setelah pulang ditugasi sebagai WR1, kemudian WR3 dan sekarang kemarin tahun 1 dilantik menjadi rektor di USM, dipercaya menjalankan amanah sebagai seorang rektor. Yang lain saya sudah berkeluarga, 1 istri dan 2 orang anak. Yang satu sudah bekerja di Polines dan sebagai dosen, sama ikuti saya. Yang kedua masih studi di Undip, dan kedua anak saya mengikuti jurusan saya, teknik elektro. Oke. Nah itu Tribuners. Nah Pak mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh maskernya dilepas terlebih dahulu Pak, biar lebih santai. Boleh. Gitu. Bismillah. Oke, iya. Nah untuk informasi juga untuk Tribuners, ini sebelumnya kita sudah prokes semuanya, tetap menerapkan jaga jarak juga, dan pastinya juga sudah vaksin ya Tribuners, jadi sudah aman. Oke. Nah Bapak mungkin kita akan ngobrol kilas balik dulu nih Pak, masa kecil Pak. Dulu cita-citanya apa kalau boleh tahu Pak Supari ini? Waktu kecil saya kepengin menjadi seorang insinyur. Insinyur ya Pak ya? Iya. Ada cita-cita ini Pak, mungkin dari kecil jadi dosen kah, atau mungkin sampai sekarang jadi rektor? Waktu kecil pengen jadi insinyur. Oke. Jadi dosen itu setelah lulus malah. Jadi memang waktu mahasiswa itu saya bukan dari keluarga yang berkecukupan, berlebihan, tapi cukup lah, berkecukupan, tapi nggak berlebihan, sehingga waktu kuliah itu sudah ngeles-ngelesi. Ternyata itu memang nikmat. Nikmatnya itu ketika anak didiknya itu mulai berhasil diterima di mana. Baik, ternyata ternikmati, kemudian itu berubah menjadi passion saya di situ aja. Sehingga ketika dunia pendidikan Pak ya. Jadi ketika ada tawaran untuk menjadi seorang dosen, karena dosen saya terkesan dengan waktu ujian akhir saya, cara menjawabnya ditawari menjadi dosen USM. Kemudian orang tua yang sangat saya hormati, saya mintai pendapat, daripada mencari yang belum jelas, ya mending menerima apa yang sudah ada. Akhirnya pesan orang tua itu saya pilih, saya ambil, dan saya jadi dosen USM sampai sekarang. Iya betul. Yang lain saya tulahi semua. Kontraktor macam-macam ketinggalan. Memang berarti memang sudah passionnya ya Pak ya. Betul. Senang rasanya ketika ada anak yang dididik seperti itu, mungkin diterima di mana, ada penghargaan sendiri seperti itu ya Pak ya. Waktu kuliah juga sudah biasa sih teman-teman yang mau ujian duluan. Itu diskusi nanya-nanya dulu. Rasanya kok ada sesuatu yang berbeda ketika berhasil menjelaskan ke teman-teman itu, kemudian ke adik-adik kelas, ke adik-adik yang masih SMA kelas itu. Dan itu terbawa sampai sekarang. Nah kemudian kalau untuk yang memotivasi Pak Supari sendiri Mas sebagai pengajar seperti apa Pak? Yang motivasi saya sebagai seorang pengajar itu motivatornya itu ya dosen-dosen saya yang di Undip ya, dosen S1 ya. Karena waktu itu untuk jadi dosen tidak harus S2. Maka lulus Undip bisa langsung jadi dosen. Nah, motivasinya itu ya mengajar. Itu
adalah berbicara tentang investasi masa depan negeri ini. Tidak ada yang bisa menggantikan bahwa penerus negeri ini adalah generasi-generasi muda. Dan pimpinannya adalah para mahasiswa-mahasiswa itu. Makanya kalau belum jadi mahasiswa, daftarlah ke USM. Itu Tribuners. Ini promosi. Promosi ya Pak ya. Nah mungkin ada yang habis lulus SMA nanti ya Pak ya. Iya. Masuk ini USM. S1 juga boleh, kita bisa punya banget. S2. Oh iya betul. Bisa untuk ngelanjutin teman-teman mungkin dari S1 atau yang SMA mau di USM boleh banget. Iya. Keren banget kuliahannya. Nah, mungkin kalau flashback ke masa kecil juga ini Pak, kalau Pak Supari ini kan juga berkecimpung pekerjaannya sehari-hari di dunia pendidikan juga ya Pak ya. Termasuk anak yang rajin atau seperti apa nih Pak? Sebenarnya saya bukan anak yang rajin. Ini jujur. Tapi saya anak yang fokus. Jadi teman-teman saya banyak yang cerita dolan bareng ya, main bareng, pulang juga bareng. Tapi paginya besok itu nilainya berbeda. Ya, karena saya orang fokus. Kalau saya dengerin ya saya dengerin dan saya punya doa. Ya Allah, kalau saya lupa, mohon diingatkan apa-apa yang sudah pernah saya ketahui, saya dengar, saya lihat. Ternyata itu dikabulkan insya Allah ya. Jadi waktu ujian itu tahu-tahu ya ingat aja gitu, yang pernah dengar itu ya. Jadi saya fokus, bukan rajin. Ya, waktu kecil. Nah ini bisa jadi ini juga nih Tribuners, kalau misalkan mau ujian tadi ya Pak ya, selain fokus, berdoa itu juga penting ya Pak ya. Tetap berdoa. Iya berdoa. Siapa tahu mungkin pas ngerjain ada yang kelupaan tadi sama Allah diingetin ya Pak ya. Kalau mungkin waktu Bapak kuliah sendiri nih Pak, ada pengalaman yang mungkin tidak terlupakan Pak sama waktu kuliah? Tidak akan lupa saya, sampai anak cucu saya ceritain. Apa itu Pak? Iya, kan kecil saya pengen jadi insinyur. Saya masuk Undip, jurusan teknik elektro. Itu tahun 88 itu lulusannya adalah seorang insinyur. Ya. Kemudian pada tahun 90-an 3 itu saya belum lulus, itu Pak Menteri membuat peraturan baru bahwa lulusan teknik itu sarjana teknik, bukan insinyur. Sehingga saya termasuk, wah gagal nih saya jadi insinyur gitu ya. Ya, kemudian lulus sebagai seorang ST. Nilai jualnya beda lah sebagai seorang cowok ya. Insinyur sama ST itu beda. Tapi belakangan ada paradigma yang lain. Kalau insinyur itu lama-lama akan habis punah kan, yang lulusan tahun itu kan. Suatu saat lulusannya itu akan ST terus, sehingga sekarang itu ada namanya profesi, ya. Level profesi itu di atasnya level 6 sarjana itu namanya insinyur sekarang, sehingga nggak akan punah insinyur. Nah, kemudian saya ikut profesi insinyur itu dan saat ini kebetulan saya menjabat sebagai ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Semarang. Cabang Semarang ya Pak? Cabang Semarang. Jadi bukan cuma jadi insinyur, tapi jadi ketuanya insinyur-insinyur di Semarang. Wah, ini inspiratif banget ya Pak ceritanya dari Pak Supari. Menarik banget ya Pak. Jadi walaupun mungkin dulu harapannya kok malah nggak sesuai ya Pak ya, tapi sekarang malah jadi ketua insinyur sendiri. Jadi ini satu hal yang bisa kita ambil. Kalau kita doa, serius berusaha, itu cuma tertunda aja. Suatu saat akan tercapai. Di waktu yang tepat Pak ya? Di waktu yang Nah ini kalau mungkin tadi momen yang mengesankan waktu kuliah ya Pak. Kalau momen yang mengesankan sendiri waktu mungkin Bapak menjadi pengajar atau pendidik mungkin sama mahasiswanya sendiri, ada nggak Pak? Ya ada. Itu ada dua sebenarnya. Saya terkesan itu anak didik saya itu setelah kuliah itu berani mendekati saya, kemudian karena seolah-olah saya overestimate ke adik-adik mahasiswa, ternyata kenyataannya agak di bawah dari harapan saya, akhirnya yang muncul adalah emosi. Nah, setelah itu emosinya tapi emosi seorang dosen, bukan emosi yang lain ya. Jadi seolah-olah itu ada intonasi yang berbeda, kemudian ada sedikit pendidikan karakter mental supaya belajarnya terus dipacu ya. Tapi ada feedback dari adik mahasiswa itu, tolong agar emosinya itu sedikit diturunkan ya, agar lebih matching gitu ya. Itu karena memang waktu itu saya terbawa dengan situasi yang di mana saya kuliah di Undip, di UGM. Ternyata di sini beda dari mahasiswa. Itu kemudian saya sadari bahwa adik-adik yang masuk di USM itu rata rapotnya kan di bawah yang di Undip, yang di UGM. Nah dari situ saya mulai paham bahwa memang inilah yang ada, maka yang ada itu bagaimana bisa memaksimalkan.
Itu hal yang berkesan menurut saya. Yang pertama, yang kedua, itu waktu saya menjabat sebagai wakil rektor 1, ini ada seorang mahasiswa yang sudah lulus jadi alumni datang ke ruangan saya, ini mana Pak, mana nggak ada target capaian tahunan gitu ya. Itu berkesan pada saya, seorang alumni. Itu feedback dan ada sebenarnya, tapi nggak ditempel di tembok-tembok. Jadi masukannya adalah supaya ditempel supaya baik tamu, baik siapapun itu begitu masuk ruangan langsung teringat, oh target saya ini, target saya ini. Itu penting menurut saya. Jadi dua hal itu tadi. Pak. Jadi istilahnya dua pengalaman dari Pak Supari sendiri lebih dari feedback mahasiswa tadi ya Pak ya? Dari mahasiswa. Saran-saran tadi otomatis menjadikan ini harus seperti ini nih ke depannya, seperti itu tadi ya Pak ya? Untuk saya lebih baik, adik-adik lebih baik, dan USM lebih baik. Oke Pak. Kemudian kalau mungkin dari Bapak sendiri nih Pak, kita udah beralih ke sekarang ini kan seperti yang kita ketahui banyak yang anak-anak milenial, anak-anak muda ya Pak ya. Kalau Bapak Supari sendiri melihat ini peluang anak muda sekarang ini seperti apa Pak? Kalau saya melihat anak muda itu peluangnya luar biasa. Yang pertama tentu tadi saya sampaikan bahwa peluang yang pasti itu adalah kalian adalah generasi penerus bangsa ini. Nggak mungkin ini akan negeri ini diterusin dari pemuda-pemudi dari luar negeri, itu enggak. Tapi penerusnya adalah Anda sekalian, Anda sekalian adik-adik milenial. Oleh karena itu menjadi harapan orang-orang tua termasuk pengajar pendidik seperti saya ini yang sudah 50 tahun ke atas. Nggak cukup bangga dengan Anda diharapkan, tetapi siapkanlah diri Anda untuk menerima estafet kepemimpinan negeri ini. Peluang-peluang jadi pengusaha, jadi apapun profesi di negeri ini, itu untuk Anda semua suatu saat nanti. Maka itulah peluang-peluang untuk Anda semua yang harus Anda raih dan harus Anda usahakan untuk Anda pantas untuk itu semua. Ya, betul. Mempersiapkan masa depan ya Pak ya. Karena mau bagaimanapun juga kan nantinya masa ke depan itu akan tetap generasi muda yang juga akan memimpin juga seperti apa kontribusi untuk mungkin negara seperti itu ya Pak ya. Jadi kalau saya berpikir itu ya Indonesia ini bukan milik kami yang akan kami wariskan, tetapi ini adalah titipan kalian semua. Betul. Untuk saya persiapkan untuk Anda terima suatu saat nanti. Ketika sudah waktunya tadi Pak ya. Betul. Nah mungkin ada pesan nggak Pak untuk pesan-pesan dari Pak Supari sendiri untuk Tribuners pemuda-pemudi di luar sana seperti apa Pak, teman-teman anak-anak muda ini? Oh ya, pesan untuk para Tribuners ya. Untuk para Tribuners ya, saya berpesan karena Anda adalah harapan bangsa ini ke depan. Jadi apapun Anda ke depan, maka mulai saat ini persiapkan tadi karakter baik Anda. Mulai dengan memilih lingkungan Anda yang positif, bacaan-bacaan yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif. Ke depan ini akan banyak hal-hal baru yang mungkin akan muncul dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini semakin unpredictable. Ilmu hari ini mungkin minggu depan sudah nggak dipakai lagi. Jadi sangat penting untuk Anda untuk mempersiapkan diri Anda sepantas-pantasnya supaya Anda menjadi sesukses-suksesnya dan semanfaat-manfaatnya. Itu saya kira kebanggaan kami semuanya. Dan satu lagi saya ingin sampaikan, sampai saat ini itu Rektor USM belum pernah ada yang dari alumni USM sendiri. Suatu saat siapkan diri Anda bahwa Rektor USM itu adalah alumni USM sendiri. Nah, yang belum daftar segera daftar. Betul, itu Pak. peluang. Rektor USM belum pernah dari USM ya, dan akan segera setelah Anda pantas. Amin. Dan semoga harapannya juga untuk teman-teman USM sendiri sukses semuanya baik di bidang apapun. Tadi harapannya ada rektor juga yang dari alumni ini ya Pak USM juga ya Pak ya, harapannya semoga bisa nanti mungkin periode keberapa itu ya Pak ya. Amin. Ini baru kelima kok. Iya betul. Rektornya saya ini rektor yang kelima. Betul. Masih baru 5 itu penting. Iya betul. Angka 5 itu penting. Jadi mungkin buat teman-teman yang USM mungkin persiapan ya Pak ya, atau mungkin yang belum lagi habis lulus SMA mungkin mau masuk di SM bisa banget, atau mungkin yang udah lulus S1 bisa lanjut S2 di sini juga bisa ya Pak. Bisa S2. Sebentar lagi akan buka S3. Semoga aja doanya teman-teman
Tribuners lah. Ya, amin. Semoga lancar ya Pak ya. Amin. Amin. Nah ini mungkin sudah tadi kilas balik juga masa kecil dari Pak Supari sendiri juga. Ini mungkin ke depan nih Pak sebagai rektor kelima tadi dari USM Pak. Rencana ke depan apa Pak untuk USM ini? Untuk USM ini kan didirikan oleh tokoh-tokoh nasional. Oke. Yayasan didirikan oleh Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, yaitu alumni Undip yang mendirikan Universitas Semarang ini. Ini luar biasa, sudah sampai sebesar ini dengan tercatat 22.000 mahasiswa sedang studi di USM dan alumni sudah 40.000. Jadi ini adalah hal yang sudah disiapkan sampai saya jadi rektor ini. Maka ke depan ini adalah amanah untuk membuat USM ini segera unggul yang tertera dari sertifikat maupun yang terasa oleh kami semua. Baik oleh dosennya terasa unggul, baik oleh mahasiswanya terasa unggul, oleh karyawan terasa unggul, oleh semuanya USMers, Tribuners, maka ada USMers ya. Betul. Itu semuanya sejahtera, unggul. Amin. Dan alumninya juga diakui di masyarakat lokal, nasional maupun global juga unggul terasa. Saya kira itu amanah yang harus kami emban sekarang ini 4 tahun ke depan. Dan semoga ke depannya juga di bawah kepemimpinan dari Pak Supari USM semakin sukses dan jaya juga ya Pak ya. Diberikan kelancaran ya untuk mahasiswanya, kemudian juga staf-staf dosen juga termasuk Bapak juga. USMers. Ya, USMers ya, benar sih. Mungkin sehat semuanya ya Pak ya. Sukses juga untuk semua mimpi-mimpinya. Nomor 1 sehat dulu. Ya, nomor 1 sehat dulu. Oke, Bapak mau tanya juga Pak, kalau sebagai dosen ini kan ada dosen yang sebagai pengajar, ada juga dosen yang sebagai pendidik ya Pak. Bedanya apa nih Pak Supari? Oke, bedanya kalau diskusi dengan teman-teman ya, kalau seorang pengajar itu hanya transfer of knowledge. Ya. Pengajar itu hanya transfer of knowledge, hanya memberikan apa yang diketahui oleh seorang dosen itu kepada adik-adik mahasiswanya. Tetapi kalau seorang pendidik itu sudah menyatu di pengajar tadi, juga memberikan contoh, dan di belakangnya ada doanya. Ada doanya. Jadi di pendidik itu kepada adik-adik mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu, selain diberikan pengetahuannya, transfer of knowledge, juga diberikan contoh behaviornya day by day setiap harinya, juga diberikan doa. Ini yang rahasia. Doanya adalah semoga ke depan tetap sukses, meskipun tidak semua yang diberikan oleh dosen tadi itu ditangkap oleh adik-adik mahasiswa itu. Jadi doanya tetap nanti Gusti Allah yang akan mencari jalan ya, nanti akhirnya adalah menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Itu adalah doa seorang pendidik. Selain memberikan contoh behavior dan juga memberikan transfer of knowledge tadi. Itu saya kira bedanya pengajar dengan pendidik. Oke, Bapak mungkin terakhir nih Pak, kalau dari Pak Supari sendiri ada nggak kata-kata yang memotivasi sehari-hari Pak? Motivasi saya untuk beraktivitas sampai titik ini adalah dari para guru-guru saya, terutama guru agama, itu Jumatan juga, bahwa orang itu ada 3 hal yang akan jalan terus ya. Yang saya ingat itu adalah anak yang soleh. Saya sudah punya, insya Allah amal jariah, insya Allah juga sedikit-sedikit bisa. Kalau yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itulah maka saya mulai termotivasi bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kalau orang lain itu semakin banyak jumlahnya, itu kata guru saya itu makin baik. Makanya ketika ada peluang menjadi seorang dosen, saya ambil itu karena memberikan kemanfaatan bagi adik-adik mahasiswa yang tiap tahun ganti, sehingga makin banyak. Dan ketika ada peluang menjadi seorang rektor, ya saya ambil karena insya Allah kemanfaatannya akan makin banyak dan makin tinggi kualitasnya. Sehingga mohon doanya ini semoga mampu menjalankan amanah ini ke depan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke. Nah ini obrolan sama Pak Supari ini
sangat-sangat inspiratif sekali ya Tribuners, banyak pesan-pesan tadi mungkin bisa diambil juga untuk Tribuners ke depannya. Terima kasih banyak Pak Supari untuk waktunya, sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol di Jackpot, Bapak memberikan informasi, wejangan juga untuk teman-teman tadi ya Pak ya. Semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Pak Supari. Amin, amin. Terima kasih untuk Tribuners juga makin sukses dan jaya. Amin. Ya. Terima kasih juga untuk Tribuners semuanya yang sudah menyaksikan Jackpot kali ini bersama dengan Pak Supari. Nantikan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.